Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam jumpa kembali dengan saya Heri Irawan dari komunitas Prosumer. Hari ini kita sudah sampai di tema nomor 8 Bapak Ibu dari materi dasar prosumen, yaitu tentang kekuatan komunitas. Inti pesannya adalah bahwa saling dukung adalah tumbuh bersama. Bapak Ibu, ini adalah sebuah pertanyaan besar. Mengapa komunitas adalah kunci kekuatan dalam sistem prosumer? Yang pertama, Bapak Ibu, sendiri kita cepat, tapi bersama kita kuat. Yang dibutuhkan dalam bisnis prosumer bukanlah kecepatan, tapi kekuatan. Karena kita akan melakukan maraton, bukan lari jarak pendek, tapi lari jarak jauh. Ya, jadi dalam bisnis apapun, Bapak Ibu, kekuatan terbesarnya bukan di produk, tapi dari orang-orang yang saling mendukung di baliknya. Produk yang baik tidak mungkin bisa terjual dengan baik jika tim pemasarannya tidak saling dukung satu sama lain. Apalagi terjadi saling menjatuhkan. Begitu pula dalam sistem prosumer, Bapak Ibu. Yang membuat sistem ini bertahan dan tumbuh bukan sekadar produk, tapi komunitas yang punya visi dan nilai yang sama. Melalui video ini, bagi Bapak Ibu yang memiliki visi dan memiliki nilai yang sama dengan kami, akan dengan senang hati kami akan berbagi dan saling menguatkan. Tapi jika Bapak Ibu belum memiliki visi dan nilai yang sama, saya sarankan Bapak Ibu tidak usah bergabung. Karena itu akan membuat Bapak Ibu sendiri merasa kerepotan, merasa terpaksa, dan lain-lain. Pastikan kita bersama dalam komunitas yang memiliki visi dan nilai yang sama. Bapak Ibu, prosemur bukan hanya sistem ekonomi, tapi juga gerakan sosial ekonomi. Bagaimana kita bersama membangun kesuksesan dan solidaritas komunitas. Bagaimana solidaritas itu bisa dibangun kalau kita tidak memiliki visi dan misi yang sama. Bapak Ibu sekalian, untuk menjelaskan mengapa komunitas itu penting dalam sistem prosumer, tabel berikut ini bisa kita cermati bersama, Bapak Ibu. Yang pertama adalah edukasi dan dukungan. Bahwa tidak semua orang langsung paham dengan konsep prosumer. Sehingga materi ini kami buat dalam 10 video dengan berbagai macam judul, tema, dan penjelasan masing-masing. Harapannya adalah calon anggota komunitas bisa saling membantu dan belajar bersama sehingga bisa memahami konsep prosumer ini dengan benar. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah masalah kepercayaan. Jadi kalau Bapak Ibu masih ada rasa tidak percaya terhadap apa yang kami jelaskan, pertanyaannya adalah apakah kepercayaan Bapak Ibu bisa ditumbuhkan atau justru malah membuat Bapak Ibu merasa pakewuh karena terpaksa harus mengikuti sebuah sistem. Maka dari itu, kami sarankan ketika Bapak Ibu mau memperkenalkan sistem prosumer ini, mau mengajak teman, saudara, atau siapapun untuk masuk ke komunitas ini, pastikan orang tersebut adalah orang yang Bapak Ibu kenal, supaya tidak menimbulkan pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Ya, jadi rekomendasi dari orang yang dikenal lebih dipercaya daripada iklan, Bapak Ibu. Berikutnya adalah pertumbuhan bersama. Ketika satu orang berkembang, dia akan menginspirasi orang yang lain, sehingga seluruh jaringan ikut terbantu. Ya, berikutnya adalah kekuatan kolektif. Jadi bisa saja komunitas itu menegosiasikan harga, bisa saja menegosiasikan produk, ya, dan peluang yang lebih kuat kepada produsen. Apakah nanti mengusulkan produk-produk baru yang dibutuhkan atau mempertimbangkan harga ya sesuai dengan kemampuan dari anggota prosumer tertentu. Dan yang berikutnya adalah semangat kebersamaan Bapak Ibu. Ya, ketika komunitas ini dibangun atas dasar saling percaya, maka kita semua akan memiliki rasa kebanggaan dan rasa memiliki menjadi bagian dari gerakan yang
memberi manfaat nyata. Nah, Bapak Ibu, poin berikutnya adalah bahwa komunitas ini adalah ekosistem pendukung sukses. Ya, dalam sistem prosumer, komunitas bukan sekedar tempat kumpul. Jadi komunitas berfungsi sebagai ekosistem pembelajaran dan pemberdayaan. Yang pertama adalah bahwa ekosistem ini terdiri dari pendidikan finansial dan mindset. Banyak di antara kita yang berlatar belakang pekerja atau karyawan yang belum memiliki mindset sebagai pengusaha. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana mengubah mindset ini. Berikutnya adalah pendampingan dan mentoring. Bahwasanya ini adalah sebuah mindset baru yang perlu digerakkan, yang perlu dijalankan. Sebagaimana orang-orang yang tidak terbiasa naik gunung, kalau dia dibiarkan sendiri akan tersesat. Tetapi kalau kita ikut di komunitas pencinta alam, ada pendampingan, ada mentoring bagaimana menghadapi tantangan di lapangan, tentu ini akibatnya akan sangat baik untuk perkembangan setiap mitra yang terlibat di dalam komunitas tersebut. Nah, karena saat ini sudah berkembang atau merupakan era digital, maka keberadaan grup WA, kemudian webinar, sistem online ini tentu akan sangat mendukung. Jadi, bagi Bapak Ibu yang setelah mengikuti materi lengkap 10 program dasar prosumen ini, nanti kita akan menyelenggarakan webinar bersama. Bagi Bapak Ibu yang memang berkenan melanjutkan mengikuti program pelatihan, pelatihan ini ke tingkat yang lebih lanjut, kita akan undang untuk melakukan webinar. Sehingga prosesnya tidak satu arah seperti saat ini Bapak Ibu hanya menonton lewat YouTube. Dan berikutnya adalah ada program kolaborasi dan riwayat bersama yang akan diberikan oleh perusahaan produsen. Jadi di komunitas ini setiap anggota bisa belajar, berkembang, dan saling menopang. Berikutnya adalah tiga pilar komunitas prosumer yang kuat. Yang pertama adalah kebersamaan. Maknanya tidak ada persaingan, semua bantu semua. Sharing informasi, sharing pengalaman, sharing inspirasi, saling dukung promosi. Yang kedua adalah masalah kepercayaan. Dengan adanya kepercayaan, maka ada rasa aman dan jujur antara anggota. Ya, transparansi hasil dan bonus. Berapa bonus yang kita dapatkan, itu bisa menginspirasi anggota lainnya untuk segera aktif. Yang ketiga adalah konsistensi. Semua berjalan dengan arah yang sama. Ini perlu dipertahankan. Karena kalau kita sendirian, konsistensi ini merupakan tantangan yang lumayan berat, Bapak Ibu. Ya, diantaranya belanja rutin tiap bulan, edukasi rutin, ikut webinar, edukasi rutin, menonton YouTube yang sudah disarankan, kemudian komunikasi aktif, bertanya untuk hal-hal yang belum dimengerti agar bisa melakukan dengan benar. Jadi, tanpa tiga pilar ini, sistem prosumen hanya akan menjadi bisnis biasa perorangan. Ya. Dengan tiga pilar ini, maka sistem prosumen dapat menjadi gerakan ekonomi rakyat. Ya. Contoh kekuatan komunitas dalam aksi. Yang pertama adalah belanja produk prosumer tiap bulan. Tidak usah banyak-banyak, satu produk saja yang kita butuhkan. Tetapi dengan meningkatnya kebutuhan, bisa mulai membeli dua produk, dan seterusnya. Kemudian membagikan manfaat produk ke lingkaran teman yang dikenal, agar unsur kepercayaannya tetap terpelihara. Ya. Berikutnya adalah mengajak satu orang untuk melakukan hal yang sama setiap bulan. Ini paling dasar, satu orang setiap bulan. Mau lebih cepat, satu orang setiap minggu. Mau lebih cepat lagi, satu orang setiap hari. Wah, itu luar biasa. Ya. Jadi jika pola ini diteruskan secara konsisten, maka dalam waktu singkat, ratusan transaksi terjadi setiap bulan. Nilai ekonomi berputar di dalam jaringan, dan setiap orang yang berkontribusi mendapat bagian adil dari aliran ekonomi tersebut, Bapak Ibu. Itulah yang disebut dengan ekonomi kolaboratif yang sesungguhnya. Nah, rahasia keberhasilan prosumer adalah budaya naik bareng. Sistem ini tidak akan berjalan jika hanya berfokus pada keuntungan pribadi. Kuncinya ada pada semangat naik bareng. Kalau saya naik, Anda juga naik. Kalau jaringan saya tumbuh, Anda juga tumbuh.
Kalau saya sukses, komunitas saya juga ikut makmur. Jadi kekuatan komunitas terletak pada niat saling dorong, bukan saling saing. Ya, menjadi bagian dari komunitas itu artinya menjadi bagian dari gerakan. Bahwa ketika Bapak Ibu memutuskan untuk bergabung dalam komunitas prosumer ini, bukan hanya mencari penghasilan tambahan, tetapi ikut serta dalam gerakan ekonomi kesadaran baru, yaitu gerakan yang mengedukasi masyarakat untuk belanja cerdas, membangun ekonomi yang adil dan partisipatif, serta menumbuhkan kesejahteraan dari bawah ke atas. Nah, Bapak Ibu, jadi komunitas prosumer ini bukan sekedar tempat mencari uang, tetapi tempat kita tumbuh, belajar, dan berkontribusi. Jadi ketika kita saling mendukung, kita tidak hanya menciptakan penghasilan, tetapi juga kekuatan ekonomi bersama yang berkelanjutan. Demikian video kali ini. Semoga Bapak Ibu dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.